الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين وعلى اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة وامتحان بجاه سيدي ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله إلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian hadis Arba'in Nawawiyah, yang pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-16, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata kepada Nabi, "Ausini, berilah aku wasiat. Aidullani ala ma yanfa'uni dunya dinan wa dunya wa yuqarribuni ila Allah azza wa jalla." Ausini, aidullani, tunjukkan kepadaku sesuatu yang bermanfaat kepadaku, baik itu dalam urusan agama dan dunia. Wa yuqarribuni ila Allah, dan hal tersebut dapat mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini, seorang laki-laki ini meminta pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat. Jadi ausa yusi, ausi. Ausi ini fi'il amar dari ausa yusi. Makanya biasanya kalau kita dalam acara ceramah ataupun nasihat-nasihat itu disebut dengan tausiah. Nah, jadi minta tausiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta wasiat, diminta tausiah beliau pendek. Qala, Nabi menjawab, ya Nabi bersabda, "La taghdab, jangan engkau marah." Jadi pendek saja jawaban Nabi kepada seseorang yang minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jawaban beliau, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran,
laki-laki tersebut mengulangi pertanyaan, minta lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nasihat. Mungkin laki-laki tersebut lam yakna, merasa belum puas lagi dengan nasihat Nabi yang la taghdab tadi. Ternyata beberapa kali laki-laki tersebut minta nasihat kepada Nabi, jawaban Nabi sama, la taghdab, jangan engkau marah. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Pemirsa rahimakumullah, laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada yang mengatakan adalah Abu Darda. Nah, jadi Abu Darda yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wasiat ataupun pesan, untuk pesan tersebut bermanfaat untuk agama dan dunia. Nah, jadi la taghdab yahtamilu, maksud daripada la taghdab annal murada, bahwasanya yang dimaksud daripada la taghdab ini la taf'alil asbabal muqtadiyata lil ghadab, jangan engkau melakukan sebab-sebab yang dapat menyebabkan bagi marah. Jadi bukan marahnya dilarang, tapi sebab yang menyebabkan kita marah. Waf'alil asbabal lati tunfihi, dan perbuatlah sebab-sebab yang akan menghilangkan kemarahan. Nah, jadi perintah Nabi ini memerintahkan agar kita menjauhi penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang marah. Kal hilmi, seperti bersifat hilim. Hilim ini lambat marah. Wa husnil khuluq, dan bagus perangai. Wal haya, dan malu. Nah, kalau orang malu itu tidak mudah marah ya. Karena dia yang perhatikan, wah, kalau aku marah ini malu dilihat orang banyak. Nah, jadi malu ini adalah penyebab yang bisa menyebabkan kita tidak marah. Jadi ada rasa malu. Orang yang pemarah ya, tentu dia tidak ada punya rasa malu. Wa tawadu, sebab yang menyebabkan orang lambat marah atau tidak marah itu adalah sifat tawadu, merasa rendah hati. Karena sebaliknya, orang yang biasanya cepat marah, dikit-dikit marah, itu biasanya ada sikap takabur di dalam hatinya, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, itu yang pertama, maksudnya adalah jangan engkau melakukan ya sebab-sebab yang berakibat engkau menjadi marah. Kemudian maksud kedua, annal murada la ta'mal bi muqtadal ghadab, bahwasanya yang dimaksud dengan jangan engkau marah, janganlah engkau melakukan dengan tuntutan marah. Kalau marah itu dituntut ya, kalau orang marah itu sifat marah itu menuntut kita untuk berbuat jelek kepada orang lain karena marah. Nah, jadi hindari ya efek daripada marah itu. Bal jahid nafsaka ala tarki tamfidhi, bahkan ya, mujahadah kita, berjihad melawan hawa nafsu kita ya, perintah Nabi ini untuk tidak meluluskan ya, kehendak ketika marah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi tikrar hadhil wasiyah, Nabi tadi mengulang-ulang pesan kepada seseorang tadi. Beberapa kali orang tersebut minta pesan kepada Nabi, minta wasiat, minta nasihat kepada Nabi. Jawaban Nabi sama, la taghdab. Nah, kenapa? Ini adalah tanbihun lisail ala azmiha wa umumi nafiha. Ini untuk memberitahu bahwasanya la taghdab ini, tidak marah ini, jangan marah ini adalah besar sekali manfaatnya. Lima fiha min jalbil masalih wa dar'il mafasid. Karena dengan marah ini kita akan mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan kebaikan, wa dar'il mafasid, dan kita akan menolak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Wa naziru haja, perbandingannya ya, ada hadis lain yang mirip dengan kejadian ini. Ma waqa'a lil Abbas radhiyallahu taala anhu, apa yang terjadi bagi sahabat Nabi yang bernama Abbas, sahabat Nabi sekaligus paman Nabi ya. Jadi sahabat Nabi dan paman Nabi ini
meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi ya Rasulullah." Wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu doa yang aku senantiasa berdoa dengannya wahai Rasulullah. Ajari ulun ini doa sebuting aja, sehingga ulun nanti dengan satu doa ini bisa ulun ulang-ulang doa ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salillah al-afiyah." Mintalah kepada Allah al-afiyat, minta keafiatan. Pendek ya, mirip dengan la taghdab ya. La taghdab itu nasihat Nabi yang pendek. Sama dengan ini kita ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paman sekaligus paman Nabi Abbas ketika minta amalan doa kepada Nabi, salillah al-afiyah, minta kepada Allah al-afiyah. Jadi Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Fa'awadahu al-Abbas, diulang lagi, minta lagi Sayyidina Abbas, miraran berapa kali. Jadi Sayyiduna Al-Abbas ini, paman Nabi ini minta lagi ya. Mungkin ya sama tadi, merasa belum puas, hanya minta al-afiyah saja. Terlalu pendek mungkin ya. Lalu kata Nabi, "Ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, salil afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah keapiatan kepada Allah di dunia dan akhirat. Fa innaka idza u'tital afiyah fid dunya wal akhirah u'tita kulla khair. Karena engkau apabila diberikan keapiatan di dunia dan di akhirat, engkau akan diberikan kebaikan. Seluruh kebaikan akan engkau dapatkan. Jadi jangan diremehkan kata Nabi. Minta afiat itu sangat luar biasa. Kalau seandainya permintaan afiat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat akan diberikan kepadamu. Nah, jadi seakan-akan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya amalan yang pendek tapi maknanya luar biasa. Sama dengan la taghdab tadi. Pemirsa rahimakumullah, wal ghadabu fi haqqillahi ta'ala. Kita tadi bicara tentang la taghdab, jangan engkau marah. Marah itu apa? Marah itu adalah kalau pada hak Allah Subhanahu wa taala Allah marah. Maksud Allah marah apa? Iradatul intiqam. Allah ingin menyiksa. Jadi kalau Allah marah kepada seorang hamba, Allah menginginkan hamba tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ghadabullah, marahnya Allah Subhanahu wa taala, iradatul intiqam. Wa amma fi haqqil adami, adapun makna ghadab pada hak manusia, kalau dikaitkan dengan manusia, ghadab itu apa? Sauranu damil qalbi, yaitu naiknya darah. Naik darah itu artinya marah. Wa ghilyanihi, dan mendidihnya. Inda tawajjuhi makruhin ila syahsi, ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak disukai. Nah, kita tidak suka melihat sesuatu, lalu darah kita naik, nah itu namanya marah. Ya. Ketika kita melihat seseorang yang tidak kita sukai, lalu naik darah kita, itu namanya marah. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian untuk marah ini memiliki beberapa sebab. Jadi ghadab ini min tab'il insan wa jibillatihi. Marah ini adalah tabiat manusia. Sudah manusiawi kalau orang marah itu. Walakinnal muslim, tetapi seorang muslim, ya seorang yang beragama Islam yang sempurna keislamannya, al-murtabit bil balakutil a'la, yang terikat dengan Allah, dengan Tuhan, yasunu nafsahu minhu, dia akan menjaga dirinya daripada marah ini. Memang marah ini manusiawi, ya sifat yang Allah adakan dalam diri manusia, tapi jangan sampai marah ini menguasai. Ya, adapun asbabul ghadab, sebab-sebab orang itu marah, ya kasiratun, banyak, wa mutanawwi'atun, bermacam-macam. Minha, diantaranya al-kibir, sombong. Ya, kalau orang sombong, ya, melihat orang lain melakukan sedikit kesalahan, langsung dia naik darah, marah. Nah, itu penyebab orang marah. Kalau tawadu, hatinya rendah, ya, rendah hati, merasa tidak lebih baik daripada orang lain, tidak mungkin orang tersebut akan naik darah ketika melihat yang tidak disukainya.
Penyebab marah juga wal huz'i, diolok-olok. Jadi ada orang mengolok-olok maka naik darah. Wa kasratul mizah, banyak bercanda. Ya, ini sering kita mendengar ya, perkelahian ataupun pertikaian itu diawali dengan hal yang sepele. Kadang cuman bercanda ya, cuman begayaan ya, akhirnya jadi perkelahian. Wal jidal, ya berdebat. Wat tadakhul fi ma la ya'ni, mengurus sesuatu yang tidak bermanfaat, didebatkan. Wal hirsi ala fudulil ma wal jah, dan marah ini juga bisa disebabkan karena kita rakus atas harta, berebut harta, berebut pangkat, itu penyebab marah. Wal muslimu, orang muslim, orang Islam mandubun ila ayyatakhallasa min hadhil akhlaqil zamimah. Maka orang Islam ini dianjurkan untuk menghindari daripada akhlak-akhlak yang tercela ini. Wa amma mu'alajatul ghadab, adapun cara untuk mengobati marah, di antaranya adalah ayyurawwidu nafsahu wa yudribahu ala tahalli bimakarimil akhlaq, bahwa membiasakan dirinya dan mendidik dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kal hilmi, seperti hilim, wasabar, wattasabbut fil umur, watta'anni fit tasarruf wal hukmi. Wa qudwatuna fi hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qudwah kita, ikutan kita dalam berakhlak yang mulia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin lambat marah, maka pelajarilah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara supaya kita tidak marah juga adalah ayyusabbita nafsahu wa yudbitahu idza aghdaba, bahwa dia dapat mengendalikan dirinya ketika marah ya. Caranya bagaimana? Wa yatadzakkaru akibatal ghadab ya. Dan dia mengingat-ingat ya akibat yang ditimbulkan ketika marah. Kalau aku marah ini akibatnya fatal ya. Nah, ingat akibatnya bagaimana ya. Kemudian al-isti'adzah minasyaitonir rajim ya. Kita ketika marah ya, supaya berhenti marahnya, kita meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitonir rajim, daripada syaitan yang terkutuk. Jadi ketika marah maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu diantara obat ya, supaya kita berhenti ketika marah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang berikutnya taghyirul halah allati 'alaiha halal ghadab, merubah posisi ya yang ia atasnya ketika marah. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, apabila kalian marah wa huwa qa'imun, dan ia dalam posisi berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Jadi kalau kita lagi marah ya, lagi marah sarik, ada sesuatu yang tidak kita sukai, lalu naik darah. Nah, dan saat itu kita posisi kita berdiri, nah, kata Nabi duduk. Nah, jadi ketika kita marah posisi berdiri suruh duduk. Fa idza dhahaba anhul ghadab wa illa falyatja. Nah, jikalaunya sudah hilang marahnya ketika duduk ya sudah. Wa illa, jika belum hilang lagi marahnya, falyatja, maka berbaring. Kalau baru sampai tidur, nah, kalau guring kan marah lagi. Nah, kemudian tarakul kalam, ketika marah berhenti berbicara. Jangan nyerocos ketika marah. Nah, itu maka menambah kemarahan. Tarakul kalam li'annahu rubbama takallama bikalamin qubila alaihi bima yazidu min ghadabihi. Karena kalaunya ketika marah kita itu berbicara, terkadang kita melebih-lebihkan ucapan. Lagi marah, lagi sarik. Nyata-nyata manusia dipadakan hantu. Nah, karena marah tadi lah. Au takallama bikalamin yandamu alaihi ba'da zawali qadabihi. Atau
itu kalau kita masih nyerocos ketika marah, ya, itu bisa-bisa kita mengeluarkan ucapan yang membuat kita menyesal nanti setelah hilang marah. Aduh ya, Mbah sudah ampih marahnya, kenapa aku tak ucap tadi kayak itu? Nah, bisa menyebabkan seperti itu. Makanya tadi diantaranya adalah tarkul kalam. Nah, karena ini juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut," kata Nabi. Apabila marah salah seorang kalian, falyaskut, diam, ya. Mulutnya diam, jangan nyerocos macam-macam, ya. Karena kalau orang marah ini tidak terkendali biasanya. Kemudian ya, al-wudu, ya. Nah, berwudu juga merupakan salah satu obat, ya, agar kita tidak marah, ya, menghentikan kemarahan kita. Kenapa? Li'annal ghadab yusiru hararatul jismi. Karena marah itu akan menyuburkan panasnya, menyiram lagi ya panasnya yang ada di dalam tubuh kita. Maka kita dinginkan dengan wudu tadi. Nah, sebagaimana ada khutbah Nabi, "Alla innal ghadaba jamratun." Katanya bahwasanya marah itu adalah jamrah, ya. Itu adalah bahan bakar api, seolah-olah seperti bahan bakar, ya. Tatawaqqadu fi qalbi ibni Adam, yang dia menyala-nyala di dalam hati anak Adam, yaitu manusia. Nah, jadi marah ini seperti bahan bakar, ya, yang dia menyala-nyala di hati manusia. Kalau ingin memadamkannya, maka padamkan dengan yang dingin-dingin. Di antara adalah dengan berwudu. Di antara lagi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ghadaba minasyaiton," kata Nabi. Sesungguhnya marah itu berasal dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka apabila marah salah seorang kalian, maka hendaklah dia berwudu. Nah, jadi wudu ini adalah salah satu cara untuk kita meredam yang namanya kemarahan. Dan orang yang dapat meredam kemarahannya, ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yanfudhahu, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu fi ayil hurisha." Siapa, kata Nabi, yang dapat meredam kemarahannya, ya, orang lagi marah tapi dia dapat meredam kemarahannya itu, wa huwa yastati'u an yanfudhahu, padahal dia mampu untuk menuluskan kemarahannya. Kalau marah nih umpamanya ada sesuatu di tangan, ini kawa menawak, tapi diredamnya. Istilah atasan ini kawa memecat bawahan. Istilah orang jago tuh kawa menempeleng. Nah, tapi dia kazoma, dia tahan marahnya itu. Dia mampu, padahal dia mampu. Lain halnya hendak pang marah tapi kadang wani. Nah, itu lain. Nah, ini orang ini mampu. Hendak pang sarek wong sidin tapi sidin tuha. Hendak pang sareng ke sidin tapi sidin atasan. Nah, itu bukan ini termasuk. Ya, tidak termasuk. Ini termasuk di sini adalah orang ini mampu, ya. Seandainya hendak membalas, ya, ataupun hendak melakukan sesuatu kepada orang yang marahinya, dia mampu tapi dia tahan. Nah, maka da'ahullahu yaumal qiyamah. Orang tersebut nanti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di atas kepala-kepala makhluk. Di depan orang banyak dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wahai Fulan bin Fulan, ketika di dunia engkau marah kepada seseorang, padahal engkau mampu, ya, melakukan sesuatu kepada seorang itu, tapi engkau tidak melakukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala ke sini, hatta yukhayyiru fi ayil hursha. Allah suruh pilih bidadari yang mana hendak. Jadi itu keutamaan yang didapatkan orang yang dapat mengendalikan kemarahannya. Kemudian ma qazama 'abdun lillahi illa muli'a jawfuhu imanan. Tidaklah seseorang dapat meredam kemarahannya, seorang hamba Allah meredam kemarahannya lillah, karena Allah, ya, kecuali muli'a jawfuhu imanan, maka seluruh rongganya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian disebutkan di sini wa aqwal asya'i fi man'ihi wa raf'ihi, dan paling kuat dalam hal untuk meredam kemarahan itu adalah at-tauhidul hakiki, tauhid yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita punya tauhid yang kuat, maka kita akan mudah untuk mengendalikan yang namanya marah ini. Kenapa? Wa huwa i'tiqadun, karena kita mengiktikadkan annahu la fa'ila haqiqatan fil wujudi illallah. Kalau kita meyakini bahwasanya yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali itu tidak terjadi kecuali atas kehendak Allah. Wa anal khalqa alatun wa wasaid, makhluk ini hanya alat dan hanya wasithah, hanya perantara saja. Al-fa'il wallah, yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau i'tiqad kita seperti itu, ya. Faman tawajjaha ilaihi makruhun min ghairihi, siapa yang berhadapan dengan sesuatu yang tidak sukainya, wala hadza, dan dia ingat annahu la fa'ila, bahwasanya tidak ada yang melakukan, wala tidak ada yang memperbuat, wala mu'tiya, tidak ada yang beri, wala mani'a, wala nafi'a, wala darar illallah, tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang beri mudarat, ya, kecuali Allah, ya, indafat anhu asarul ghadab. Nah, maka akan otomatis akan hilang, ya, daripada pengaruh-pengaruh daripada marah ini. Nah, kalau karena dia mengingat, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan, ya, bagaimana cara untuk supaya kita tidak marah? Innahu yansha'u 'anil ghadab, bahwasanya akan muncul daripada marah ini taghayyuru zahir wal batin, akan berubah baik penampilan zahir kita dan batin kita. Warada fil atrab, dan akan gemetar, ya, pada seluruh anggota. Wa qabhis surah, dan buruk rupa. Kalau orang marah itu pasti rupanya kada bagus, ya, kada baik. Hatta law ra'al ghadbanu nafsahu, sehingga, ya, seandainya melihat orang marah itu akan dirinya, ya, orang lagi sarik tuh suruh bicara amin, ya, lasakana ghadbuhu, maka akan hilang, akan tenang kemarahannya. Nah, jadi kalau lagi marah itu, ya, bicara amin aja lah, bawa bicara amin kayak pemuha. Bagus kada lah. Nah, lasakana ghadabuhu, kalau melihat muhanya kayak apa buruknya, kayak apa jeleknya, lasakana ghadabuhu, akan tenang marahnya tadi. Hayaan min qabhi surahi, karena dia malu daripada jelek mukanya tadi. Jadi ingat, ya, ketika marah itu lihati muha sorong kayak apa. Jadi itu diantara, ya, cara-cara kita supaya ketika marah itu tenang, ya. Ketika marah itu tidak dilanjutkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kemudian, ya, efek negatif daripada marah itu juga adalah al-ghadabanu mas'ulun an tasarrufatihi. Orang marah itu bertanggung jawab, ya, terhadap apa yang dilakukan ketika marah. Marah ini kan kadang tidak terkendali lagi. Bisa membuang ampun orang bisa, ya, merusak ampun orang bisa juga. Kenapa marah? Nah, makanya al-ghadabanu mas'ulun an tasarrufatihi. Orang yang marah ini tetap, ya, bertanggung jawab, ya, atas apa yang dia timbulkan dari kemarahannya itu. Idza atlafal insanu hala ghadabihi, apabila merusak seseorang, ya, hala ghadabihi, ketika marahnya, syai'an zakimatin, sesuatu yang ada harganya, fa innahu yatmanu hadal mal wa yagrimu qimatahu, maka orang ini bertanggung jawab, ya. Dia bertanggung jawab atas harta yang dirusaknya. Jadi ketika marah itu bukan hilang tanggung jawab, tidak ada alasan lagi marah, ya. Jadi kada perlu tanggung jawab, tidak, ya. Tetap berlaku baginya hukum untuk bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan ketika marah. Bahkan di sini wa idza qatala nafsan amdan, ini kan marah ini bisa berlanjut kepada qatal, ya, membunuh, ya. Amdan wa adwanan istahaqqal qisas, orang ini berhak mendapatkan hukuman qisas. Wa in talaffaza bil kufri, ketika marah, saking marahnya, talaffaza bil kufri, dia melafalkan dengan kalimat-kalimat yang mengeluarkan daripada agama Islam, hukima biriddati hanil Islam, maka orang tersebut dihukumi dengan murtad. Nauzubillah min dzalik. Lagi marah, kada hakun disuruh umpamanya lah, biar Nabi menyuruh kada hakun. Nah, itu kata-kata yang
Jangankan ikam Tuhan gin aku lawan lah. Itu kata-kata yang mengeluarkan daripada agama Islam. Itu keluar ya, walaupun lagi marah tidak terkendali, hukumnya hukima biriddatihi. Jadi hati-hati ketika marah ya, talaffuz bil kufur ya. Melafalkan dengan kata-kata yang dapat mengeluarkan dari agama Islam ya. Tuhan aja hendak dilawan jarang. Wa in halafa ala syai'in in aqada yaminuhu. Jika dia bersumpah, maka sumpahnya itu harus dilaksanakan ya. Aku bersumpah kada hendak lagi naik ke rumah ikam. Nah, ketika marah itu kada boleh naik. Sumpahnya itu akan harus dilaksanakan. Kalau tidak ada namanya nanti kafarat sumpah. Wa in talaqa waqa'a talaquhu. Jika ketika marah itu dia mentalak istrinya, jatuh talaknya. Ini hati-hati bagi orang yang suami istri ya, lagi bersarikan ya, jangan sampai keluar kata-kata talak, kata-kata cerai, karena itu berlaku ya. Karena itu otomatis berlaku ya, ketika seorang suami mengucapkan kata-kata cerai kepada istrinya. Itu efek negatif daripada marah. Pemirsa rahimakumullah ya. Al-ghadabul mazmum ya. Marah yang tercela, alladzi yutlabu minal muslimi, yang dituntut dari orang Islam itu ayyu alijahu, bahwa dia mengobatinya, wa yabta'idu an asbabihi, dan menjauhi daripada sebab-sebabnya, wa maka nanti qaman li nafsi, itu adalah apabila marahnya itu kaitannya dengan dirinya ya. Wa li ghairillahi wa nusratihi, dan bagi selain Allah dan menolong agamanya. Amma maka lillah, adapun kalau marah itu karena Allah, ada namanya marah lillah ya. Al-ghadab lillah bisa babit ta'addi ala hurumatid din, dengan sebab ada seseorang ini melewati batas atas kehormatan agama. Ada orang ini mencabik-cabik kehormatan agama. Min tahaddin li akidah, menentang akidah. Au tahajjumin ala khuluqin, atau menyerang atas satu akhlak yang baik. Awin tiqasin li ibadatin, atau merendahkan bagi ibadah. Ada orang ini merendahkan ibadah, menghina ya ibadah. Au kana bisawin nail min nafsi muslimin au irdiha au malihi, atau ada dengan sebab ya, merampas ya, daripada jiwa seorang Islam, atau merampas kehormatan, atau merampas harta seseorang yang lain. Bahwa fi hadhil halati khuluqun mahmud, maka marah ketika ini itu akhlak yang terpuji. Jadi marah yang tercela itu apabila kaitannya dengan pribadi ya. Kalau kita agama kita dihina, atau ibadah direndahkan, nah itu bukan marah yang tercela, itu bahkan marah yang terpuji. Jadi jangan nanti Islam itu bukan agama yang marah, lalu ketika agama dihinakan ya, karena memegang agama bukan agama yang marah, lalu dia santai saja ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau urusannya dengan agama ya, itu marah hukumnya wajib bahkan ya. Wa fi sahih ya, dalam sahih Bukhari di dalam kitab sahih ya, annahu sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ashadda hayaan minal azra fi khidriha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu sangat pemalu, bahkan lebih pemalu daripada orang yang masih bujang ya, perempuan yang masih perawan di dalam khidriha, dalam pingitannya. Jadi kalaunya perawan itu masih dipingit kan dia pemalu. Nah, Nabi ini lebih pemalu. Fa idza ra'a syai'an ya, apabila Nabi melihat sesuatu yakrahuhu, yang Nabi tidak suka karena ini bertentangan dengan agama umpamanya, arafnahu fi wajhi, kami kenal dari wajah Nabi. Wajah Nabi langsung berubah. Warada annahu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqdabu li syai'in, Nabi itu tidak pernah marah karena sesuatu ya. Sebagaimana kita kemarin itu menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Selama 10 tahun Anas bin Malik menjadi khaddam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ya dimarahi Nabi, tidak pernah kenapa kamu Anas melakukan ini ya, tidak pernah selama 10 tahun itu, karena itu bukan urusan dengan
hurumatid din. Fa idan tuhikat hurumatullah, tapi ketika hurumatullah ini dicabik-cabik, kehormatan Allah, agama ini dihina, fahina idin, maka ketika itu, ketika agama dihina, la yaqumu li ghadabihi syai'un, tidak ada yang bisa menghalangi bagi kemarahan Nabi siapapun. Jadi Nabi SAW ini apabila urusan dengan pribadi beliau, beliau tidak marah. Tapi kalau sudah urusan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, la yaqumu li ghadabihi syai'un, tidak ada yang dapat menghalangi bagi kemarahan Nabi siapapun. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi hadis yang ke-16 ini, yaitu hadis yang berasal dari salah seorang sahabat Nabi yang minta wasiat, minta pesan kepada Nabi SAW, minta nasihat. Ternyata Nabi memberikan nasihat yang cukup pendek tapi padat, yaitu la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau menuluskan kemarahanmu, jangan engkau melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan engkau marah. Nah, mudah-mudahan dengan hadis yang ke-6, dengan pembacaan hadis yang ke-16 ini, kita mendapatkan manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.